Ingat selalu janji ini. Janji kepada berbagai pihak merasa diawasi oleh Allah. Bahwa segala yang kita lakukan ada akibat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian, pada Lentera Ramadan kali ini, kita membahas tentang belajar amanah. Nah, Imam Al-Ghazali pernah bertanya kepada murid-muridnya, apa yang paling berat? Ya, mungkin waktu itu jawabannya dicarinya benda-benda yang paling berat, ya. Kata Imam Al-Ghazali, bukan itu semua yang paling berat. Tapi yang paling berat adalah amanah. Nah, terus sekalian, Al-Ghazali ingin mengajarkan bahwa amanah yang berupa titipan, ya bisa berupa jabatan dan lain sebagainya, itu sungguh sangat berat. Anehnya, meskipun sangat berat, contohnya misalnya amanah yang berupa jabatan, orang berebut, meraih, dan mendapatkannya. Apakah itu di jabatan politik, terutama ya di jabatan politik, ataupun mungkin di jabatan sosial dan profesional. Kadang kita saksikan ada perilaku-perilaku yang menghalalkan segala cara untuk meraih amanah atau jabatan ini. Sahabat sekalian, bagaimana caranya agar kita bisa menjadi orang yang amanah? Nah, amanah ini kita coba maknai dulu lebih luas, bukan sekedar jabatan, ya. Bahkan kita punya harta itu juga amanah, kita punya ilmu itu juga amanah, kita punya keluarga itu juga amanah, ya, kita punya pekerjaan itu juga amanah, dan lain sebagainya. Selama itu diminta pertanggungjawaban, itu semua adalah amanah. Sahabat sekalian, nah, ada 5 hal yang perlu kita perhatikan agar bisa menjadi orang yang amanah. Nah, ini kalau disingkat dalam kata jejak. J-E-J-A-K. Nah, ini maksudnya amanah yang kita lakoni itu bisa memberi jejak kebaikan. Nah, J-nya adalah janji. Nah, jadi pertama, kita harus membuat janji dengan diri kita, dengan Tuhan kita, dengan keluarga kita, dengan tempat kerja kita, dengan negara kita, dan lain sebagainya. Dengan masyarakat kita, apa yang kita janjikan yang terbaik untuk mereka. Tentu kepada Allah kita berjanji agar menjadi hamba yang amanah, hamba yang bertakwa, hamba yang beriman, dan lain sebagainya. Dengan keluarga kita berjanji bertanggung jawab, ya. Dengan di tempat kerja kita berjanji juga bertanggung jawab, ya. Tidak korupsi, di negara juga sama. Dan sebagainya. Tentu juga ke diri sendiri kita berjanji bisa adil dengan diri kita. Ini yang pertama, janji. Ingat selalu janji ini. Janji kepada berbagai pihak agar kita menjaga diri jadi amanah. Yang kedua, evaluasi. Nah, tiap saat secara berkala lakukan evaluasi perjalanan amanah-amanah yang ada dalam diri kita. Sampai sejauh mana itu telah kita tunaikan dengan baik. Nah, jika ada hal yang belum ditunaikan dengan baik, segera lakukan koreksi, segera lakukan perbaikan. Ya, dan kembali berjanji untuk melakukan yang terbaik. Nah, setelah janji evaluasi, yang ketiga yaitu jual. Ya, bahasa agamanya mujahadah. Jadi harus ada perjuangan untuk mengemban amanah dengan baik. Bahwa di sana ada banyak tantangan, ada banyak halangan, ada banyak rintangan, itu adalah resiko perjuangan. Ya, perlu pengorbanan waktu, pengorbanan pikiran, pengorbanan tenaga, materi, dan lain sebagainya. Konsekuensi dari amanah. Yang keempat, awasi. Nah, ini perlu kita cermati. Ada pengawasan dari luar, ada pengawasan dari dalam. Nah, dari dalam diri sendiri ada sikap merasa diawasi oleh Allah. Nah, ini yang penting nih. Disinilah iman dan takwa dibutuhkan. Muraqabatullah. Bahwa kita yakin Allah menyaksikan segala yang kita lakukan. Sehingga kita tidak akan melakukan hal-hal yang menyimpang, yang dilarang, yang itu semua merupakan perintah atau larangan-pelarangan dari Allah yang tidak boleh kita langgar. Jadi, pengawasan, awasi. Nah, tentu perlu dibantu juga dengan pengawasan dari organisasi, ya, dari teman, dari siapapun. Nah, disinilah perlunya ada
monitoring secara berkala sebagai bagian dari pengawasan. Dan yang terakhir, setelah janji, evaluasi, juang, kemudian tadi awasi muraqabatullah yang penting ini, yang kelima yaitu konsekuensi. Kalau bahasa Arabnya muaqabah, bahwa segala yang kita lakukan ada akibat, ya, ada konsekuensinya. Nah, jika kita berbuat yang benar, yang baik, yang bersikap amanah, nah kita akan mendapatkan predikat orang yang amanah. Nah, kalau enggak, kita akan mendapatkan predikat orang yang khianat. Hati-hati, konsekuensi ini penting di dunia maupun di akhirat. Kalau kita bisa mengemban amanah dengan baik di dunia, ya tentu kita akan dapatkan nama baik yang semakin bagus, mungkin juga ada penghargaan, mungkin juga ada materi, dan lain sebagainya. Tapi itu adalah di dunia. Yang lebih penting lagi di akhirat, pada saat kelak kita bertanggungjawabkan seluruh amanah yang Allah berikan kepada kita, kita bisa lolos dengan selamat. Oke, saya kira itu agar kita belajar amanah, yaitu jejak, janji, evaluasi, juang, awasi, dan konsekuensi. Selamat belajar menjadi orang yang amanah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.